Om Swastiastu. Hai teman-teman, kembali lagi di YouTube channel SD Negeri 8 Sanur. Perkenalkan, nama saya Niputu Kiseladen Kusuma. Hari ini saya akan menjelaskan apa itu energi biomasa. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, untuk mengetahui apa itu energi biomasa. Yang kedua, agar kita bisa mengetahui manfaat apa saja yang dimiliki oleh energi biomasa. Yang ketiga, agar kita bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan apa saja yang dimiliki oleh energi biomasa. Lalu yang keempat, apa saja tantangan yang dimiliki oleh energi biomasa. Yang kelima, solusi dari energi biomasa. Dan yang keenam adalah masa depan yang diperoleh oleh energi biomasa. Nah, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita simak video ini. Biomasa. Apa itu energi biomasa? Energi biomasa adalah energi yang berasal dari bahan organik seperti tumbuhan dan hewan yang dapat diperbarui. Biomasa dapat digunakan untuk pemanasan, pembangkit listrik, dan bahan bakar transportasi. Cara energi biomasa menghasilkan energi. Ia menghasilkan energi melalui pembakaran langsung atau diubah menjadi bahan bakar cair dan gas. Manfaat dari energi biomasa. Yang pertama, mengurangi emisi gas rumah kaca. Biomasa merupakan sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Biomasa dapat membantu melawan perubahan iklim. Biomasa dapat mengurangi emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida atau CO2. Yang kedua, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Biomasa dapat meningkatkan kemandirian energi nasional. Biomasa dapat mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil. Dan yang ketiga, mengurangi limbah. Biomasa dapat mengurangi kebutuhan akan tempat penimbunan sampah. Biomasa dapat memanfaatkan limbah organik seperti sisa tanaman pertanian, limbah pabrik, dan limbah kayu. Biomasa dapat mengurangi tekanan pada tempat pembuangan sampah. Selain itu, energi biomasa juga dapat meningkatkan efisien energi dan menghemat biaya. Kelebihan dari energi biomasa. Yang pertama, dapat mengurangi sampah plastik. Energi biomasa dapat mengurangi jumlah sampah organik di tempat pembuangan akhir. Yang kedua, ramah lingkungan. Energi biomasa ramah lingkungan karena bahannya berasal dari makhluk hidup. Dan yang ketiga, terbarukan. Energi biomasa terbarukan karena pasokannya dapat diregenerasi dalam rentang hidup manusia. Kekurangan dari energi biomasa. Yang pertama, deforestasi. Penebangan hutan untuk mendapatkan kayu sebagai bahan baku biomasa dapat menyebabkan deforestasi. Yang kedua, polusi. Proses produksi biomasa dapat menghasilkan polusi yang mencemari lingkungan. Dan yang ketiga, biaya tinggi. Biaya produksi dan transportasi biomasa dapat bervariasi dan memengaruhi ekonomi. Tantangan pengembangan energi biomasa. Yang pertama, lingkungan. Penggunaan biomasa dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti penggundulan hutan, degradasi lahan, polusi air, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Yang kedua, variasi musiman. Variasi musiman dapat berdampak pada harga biomasa. Dan yang ketiga, ketersediaan bahan baku. Ketersediaan biomasa yang tidak stabil, seperti limbah kayu, dapat menghambat pengembangan energi biomasa. Solusi untuk mengembangkan energi biomasa. Yang pertama, pengembangan teknologi. Mengembangkan teknologi pengolahan limbah biomasa menjadi bahan bakar biomasa yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Mengembangkan teknologi pengolahan limbah pertanian menjadi biogas atau briket biomasa.
Yang kedua, peningkatan kesadaran masyarakat. Melakukan kampanye dan sosialisasi agar masyarakat lebih memahami tentang energi biomasa dan manfaatnya. Memberikan edukasi kepada masyarakat dan industri tentang pentingnya pemanfaatan energi biomasa dan teknologi pengolahannya. Dan yang ketiga, peningkatan akses pasar. Membantu meningkatkan akses ke pasar bagi produk-produk biomasa seperti briket biomasa, arang biomasa, dan pupuk organik. Mendorong pembangkit captive power untuk menjual kelebihan listrik pada PT PLN Persero dengan skema excess power. Contoh kasus energi biomasa. Yang pertama, pembangkit listrik berbasis CPO di Belitung. Yang kedua, pembangkit listrik biomasa dari limbah pertanian seperti jerami jagung atau sekam padi. Yang ketiga, pemanfaatan limbah organik sebagai sumber energi biomasa. Dan yang keempat, pembangkit energi biomasa dari limbah pisang. Masa depan energi biomasa. Yang pertama, membantu pembangkit listrik. Biomasa dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi dan membantu pembangkit listrik. Yang kedua, membantu transportasi. Biomasa dapat dikonversi menjadi bahan bakar cair, seperti biodiesel dan bioetanol, yang dapat digunakan untuk transportasi. Dan yang ketiga, mengurangi emisi karbon. Energi biomasa dapat mengurangi emisi karbon dan membantu mencegah perubahan iklim. Rangkuman. Biomasa adalah bahan organik yang berasal dari organisme hidup, baik tumbuhan maupun hewan, yang dapat digunakan sebagai sumber energi. Contohnya kayu, kotoran hewan, dan lain-lain. Ia dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan ketersediaannya melimpah. Namun, biaya produksinya relatif tinggi. Nah, bagaimana penjelasan dari video tadi? Apakah sudah jelas? Terima kasih ya telah menonton video dari kami. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk klik tombol notification biar setiap video yang kita upload kalian bisa tahu. Om Santi, 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 Om. Dadah!